Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Claudia Madia Triksariano, akrab disapa Claudia. Saya duduk di bangku kelas 10 IPA 2 SMAK Regina Pacis Bajawa. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan makalah saya yang berjudul Dampak Mengkonsumsi Cabai Bagi Kesehatan. Mari kita mulai. Bab 1, Pendahuluan. A. Latar belakang. Cabai merupakan salah satu dari berbagai jenis rempah-rempah yang dibudidayakan di Indonesia. Selain karena cita rasanya yang unik, cabai juga sangat mudah untuk dibudidayakan. Namun, harga cabai di pasaran cukup melambung. Cita rasa pedas dari cabai menjadikan salah satu komoditas hortikultura ini sebagai kegemaran ketika bersantap, baik sebagai sambal maupun sebagai bahan baku atau rempah pembuatan berbagai masakan yang bercita rasa pedas. Namun sayangnya, ada beberapa orang yang menganggap bahwa mengkonsumsi cabai dapat menyebabkan gangguan pada pencernaan. Menurut Bill Phillips dari Institute of America mengatakan bahwa rasa tersiksa akibat mengkonsumsi cabai sebenarnya berasal dari pikiran kita. Rasa tersiksa akan kita rasakan apabila kita mengkonsumsi cabai dalam jumlah atau porsi yang berlebihan. Menurut pandangan beberapa ahli mengatakan bahwa mengkonsumsi cabai dapat membunuh bakteri penyebab penyakit influenza, sakit gigi, sariawan, radang tekak lambung, dan berbagai penyakit lainnya. Kandungan kapasianin dalam cabai juga mampu merangsang mikroorganisme dalam proses metabolisme tubuh. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimanakah sejarah cabai sehingga dapat dikenal dunia seperti sekarang ini? 2. Apa sajakah ragam jenis cabai yang dibudidayakan di Indonesia? 3. Apa sajakah kandungan yang terkandung di dalam cabai? Keempat, apa sajakah dampak positif dan dampak negatif yang akan kita rasakan setelah mengkonsumsi cabai? C. Tujuan. Tujuan pembuatan makalah ini agar saya dan para pembaca sekalian mampu memahami ketidakpastian yang selama ini kita percayai menjadi kepastian tentang sejarah cabai, ragam jenis cabai, apa saja kandungan yang terdapat di dalam cabai, serta dampak positif dan dampak negatif yang akan kita rasakan setelah mengkonsumsi cabai. Bab 2, Pembahasan. A. Sejarah cabai. Sejarah cabai dimulai ketika tahun 1490-an dalam sebuah ekspedisi yang dipimpin oleh Christophorus Columbus mendarat di sebuah daerah berhawa panas yang semulanya dikira daerah benua Eropa. Namun akhir-akhir ini barulah diketahui bahwa daerah tersebut merupakan daerah benua Asia, yang lebih tepatnya daerah San Salvador. Pada ekspedisi ini, mereka menemukan sweet pepper atau paprika yang memang merupakan tanaman asli benua tersebut. Di akhir ekspedisinya pada tahun 1502, barulah Columbus beserta tim ekspedisinya memperkenalkan temuan mereka ini kepada beberapa negara seperti Amerika Tengah, dan Amerika Serikat. Dari kedua negara inilah sehingga cabai mulai dikenal dunia seperti sekarang ini. B. Ragam jenis cabai. Cabai memiliki kurang lebih
20 spesies yang dibudidayakan di dunia. Dari 20 spesies ini, ada beberapa yang dikembangbiakan di Indonesia. Yang pertama, cabai hijau. Cabai hijau merupakan jenis cabai yang belum waktunya dipanen atau belum matang. Cabai hijau dibagi menjadi dua. Yang pertama, cabai hijau besar dan cabai hijau kecil. Cabai hijau besar merupakan jenis cabai merah besar yang dipanen sebelum waktunya atau yang dipanen yang belum masak. Cabai hijau besar memiliki tekstur yang renyah. Namun rasa pedas dari cabai ini tidak begitu menggigit apabila dikonsumsi. Cabai hijau kecil. Cabai hijau kecil merupakan salah satu jenis cabai. Cabai hijau kecil merupakan jenis cabai keriting yang memiliki rasa pedas sedikit di atas cabai hijau besar. Cabai hijau kecil banyak digunakan oleh beberapa orang untuk membuat sambal hijau, yang pastinya para penonton pasti suka. Cabai hijau sebelum dikonsumsi haruslah diolah terlebih dahulu, seperti digoreng atau direbus. Pengolahan ini guna menghilangkan rasa langu dari cabai itu sendiri. Yang kedua, cabai jalapeno. Cabai jalapeno merupakan jenis cabai yang dibudidayakan di Indonesia dengan tingkat kepedasan di atas rata-rata mencapai 8.000 dalam skala Scoville. Yang ketiga, cabai rawit. Cabai rawit merupakan jenis cabai yang dibudidayakan di Indonesia dengan bentuk atau ukuran sedikit lebih berbeda dari cabai-cabai lainnya. Ya, cabai ini memiliki bentuk dan ukuran yang lebih mini atau lebih kecil dari cabai-cabai lainnya. Namun jangan salah, cabai ini memiliki tingkat kepedasan di atas rata-rata, setara dengan cabai jalapeno. Tingkat kepedasan inilah yang membuat cabai rawit lebih dikenal oleh banyak orang dan banyak digunakan oleh orang-orang untuk membuat beberapa masakan yang memiliki cita rasa pedas. Yang keempat, cabai gendot. Cabai gendot memiliki bentuk yang bulat, panjang, bertekstur renyah, dengan rasa pedas yang menggigit apabila kita konsumsi. Cabai gendot lebih banyak dikonsumsi lebih banyak digunakan oleh orang-orang sebagai bahan campuran atau tambahan di acar maupun tumisan, baik itu tumisan tahu maupun tumisan daging. Yang kelima, cabai merah. Cabai merah memiliki dua jenis cabai merah. Ada dua jenis cabai. Yang pertama cabai merah besar dan cabai merah kecil. Cabai merah umumnya lebih banyak digunakan oleh orang-orang untuk mempercantik warna makanan. Cabai merah besar memiliki ukuran yang lebih besar tentunya dan memiliki tekstur yang renyah namun tidak terlalu pedas. Sedangkan cabai merah kecil merupakan jenis cabai keriting yang memiliki rasa satu tingkat di atas cabai merah besar. Yang ketiga, kandungan gizi. Setiap makanan tentunya memiliki kandungan gizi yang terdapat di dalamnya, tanpa terkecuali cabai. Cabai memiliki beberapa kandungan gizi yang tentunya sangat baik untuk kita konsumsi. Namun, wajiblah kita mengkonsumsi dalam jumlah
atau porsi yang secukupnya. Kandungan yang ada di dalam cabai, seperti yang pertama, protein. Pada cabai hijau besar terdapat 0,7 gram protein. Pada cabai merah besar terdapat 1 gram protein, dan pada cabai rawit terdapat 4,7 protein. Lemak. Pada cabai hijau besar terdapat 0,3 gram lemak. Pada cabai merah besar terdapat 0,3 gram lemak. Pada cabai rawit terdapat 2,4 gram lemak. Karbohidrat. Pada cabai hijau besar terdapat 5,2 gram lemak. Pada cabai merah besar terdapat 7,3 gram lemak. Pada cabai rawit terdapat 19,9 gram lemak. Kandungan air. Pada cabai hijau besar terdapat 93,4 gram lemak. Pada cabai merah besar terdapat 90,9 gram lemak. Pada cabai rawit terdapat 71,2 gram lemak. 71,2 gram air. Yang berikutnya kalsium. Dalam cabai hijau besar terdapat 14 mg kalsium. Pada cabai merah besar terdapat 29 mg kalsium. Pada cabai rawit terdapat 45 mg kalsium. Selanjutnya fosfor. Dalam cabai merah hijau, dalam cabai merah besar terdapat 23 mg fosfor. Dalam cabai merah besar terdapat 24 mg fosfor. Dalam cabai rawit terdapat 85 mg fosfor. Selanjutnya kandungan zat besi. Dalam cabai hijau besar terdapat 0,4 mg fosfor. Dalam cabai merah besar terdapat 0,5 gram fosfor, miligram fosfor. Miligram besi. Dalam cabai rawit terdapat 2,5 mg besi. Yang berikutnya kandungan vitamin. Yang pertama kandungan vitamin B. Pada cabai hijau besar terdapat 0,05 mg vitamin B1. Pada cabai merah besar terdapat 0,05 mg vitamin B1. Pada cabai rawit terdapat 0,05 mg vitamin B1. Sedangkan kandungan vitamin C yang terkandung di dalam cabai ada pada cabai hijau terdapat 84 mg vitamin C. Pada cabai merah besar terdapat 18 mg kandungan vitamin C. Dan pada cabai rawit terdapat 70 mg kandungan vitamin C. D. Dampak negatif dan dampak positif yang akan kita rasakan setelah mengkonsumsi cabai. Mengkonsumsi makanan, baik itu makanan alami maupun makanan buatan, tentunya memiliki dampak positif dan dampak negatif. Tanpa terkecuali cabai. Mengkonsumsi cabai dapat menyebabkan kita merasa sehat. Mengkonsumsi cabai juga dapat membuat kita menjadi sakit.
Berikut saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif yang akan kita rasakan apabila kita mengkonsumsi cabai. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif ini akan kita rasakan apabila kita mengkonsumsi cabai dalam jumlah atau porsi yang secukupnya. Dampak negatif yang akan kita rasakan antara lain, yang pertama, menyehatkan jantung. Kandungan kapasianin efektif melawan inflamasi yang telah dipercayai, yang telah diidentifikasi sebagai faktor utama risiko penyakit jantung. Kandungan kapasianin ini juga mampu mencegah pembekuan darah. Kandungan kapasianin juga mampu mencegah pembekuan darah. Yang kedua, meningkatkan fungsi jantung. Kandungan kapasianin yang terdapat di dalam cabai mampu meningkatkan sirkulasi darah di perut. Mampu meningkatkan sirkulasi darah di perut. Kandungan ini juga mampu membunuh bakteri penyebab penyakit lambung. Yang ketiga, flu. Kandungan kapasianin yang terdapat di dalam cabai mampu meningkatkan pengeluaran keringat dan mencegah gejala flu yang sangat mengganggu kita tentunya. Yang kedua, ada dampak negatif. Dampak negatif dari mengkonsumsi cabai akan kita rasakan apabila kita mengkonsumsi cabai dalam jumlah dan porsi yang berlebihan. Dampak negatif yang akan kita rasakan antara lain, yang pertama, jumlah cabai yang berlebihan setelah kita konsumsi dapat menyebabkan lambung kita akan mengalami peradangan. Hal inilah yang biasa kita sebut dengan sakit MAG. Yang kedua, asam lambung akan naik. Mengkonsumsi cabai yang berlebihan mampu meningkatkan asam lambung dan menyebabkan tenggorokan kita menjadi panas. Yang ketiga, iritasi usus. Mengkonsumsi makanan pedas atau cabai dapat menyebabkan gangguan usus seperti diare. Diare ini terjadi apabila tubuh lebih banyak mengalirkan air ke perut, lebih banyak mengalirkan air ke usus, sehingga memudahkan feses mengalir keluar dari usus. Bab 3, pembahasan. Bab 3, penutup. A. Kesimpulan. Cabai merupakan salah satu komoditas hortikultura yang sangat banyak dan sangat mudah untuk dibudidayakan. Cabai yang ditemukan sekitar tahun 1490-an oleh seorang peneliti asal Spanyol bernama Christophorus Columbus ini memiliki berbagai jenis, dan tentunya ada yang dikembangbiakan di Indonesia. Setiap makanan tentunya memiliki kandungan gizi yang ada di dalamnya, tanpa terkecuali cabai. Kandungan gizi inilah yang apabila kita konsumsi akan membuat tubuh kita sehat. Namun, apabila kita mengkonsumsi cabai dalam jumlah atau porsi yang berlebihan, dapat menyebabkan kita mengalami sakit, khususnya pada bagian pencernaan. B. Saran. Yang pertama, bagi kita semua, para pencinta pedas, setelah menonton video ini maupun membaca makalah saya, sewajibnya kita mengurangi kadar makanan pedas yang akan kita konsumsi.
Karena apabila kita sudah menderita, pasti sangat susah untuk disembuhkan. Yang kedua, apabila kita mengkonsumsi makanan pedas, setelah itu kita merasa saluran pencernaan kita atau bagian lambung kita merasa tersiksa atau sakit, sewajibnya kita segera memeriksa pada para tenaga medis di rumah sakit maupun di puskesmas terdekat. Tiada gading yang tak retak. Begitu juga dengan pembuatan makalah maupun video saya. Maka dari itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan saya terima dengan lapang dada. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.